Dan telah berkata muhakkik al-alamah al-amir. Jadi yang kana ilayatu yaitu menghisap rokok itu adalah termasuk dalam bid'ah yang keji. Itu mana aku pegah guys? Apakah keji itu haram ataupun makruh? Karena je menyokong keji, menyokong haram makruh. Enailai. Karena lagi nilai pendapat, pandangan, kan sabar pendapatnya secara umum yang ban nilai. Dan setengah daripadanya tanda-tanda kiamat. Ya, ini pembahasan. Ya, menteng dalam tanda-tanda kiamat. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat adalah barang yang membaharu-baharu pada zaman ini. Barang yang membaharu-baharu pada zaman ini. Artinya letak truk bid'ah tu makna baharu ata yang hana bak masa Nabi kala timoh dum bak akhir zaman. Apabila atanyan ata hanajud. Atanyan ata yang hantam pernah nepebut oleh Nabi dan secara syariat pun keji perbuatan tersebut. Bedan tu podakeun bid'ah yang hasanah atau bid'ah kan ada dua. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Cuman bid'ahnya ada yang hana bak masa Rasulullah, na yang ged dikerjakan, na yang hana ged. Ya, yang mana ji? Berarti mandum-mandum bid'ah hana ged, na yang ged ji. Rasulullah hantam pernah nepubut adanya, tapi umat na nepubut. Apakah itu ada melanggar? Hana melanggar. Nah yang lagi kan. Hai lagi contoh musuh pegat balai pengajian. Masa Rasulullah hana balai pengajian. Hana rumah sekolah. Rasulullah kesampaikan ilmu dalam masjid. Cuman duduk karena nyen bid'ah hasanah bahkan sunat yang nafahala pegat balai pengajian. Nyen di antaranya madrasah kena ataupun ribat. Nyo perlu pegah le sesuatu yang truk akhir zaman. Bak akhir zaman le perkara-perkara yang hana bak masa Rasulullah terjadi bak akhir zaman. Nyo memang secara umum takalan pukul terjadinya atanyo ata bid'ah yang ged ataupun ata yang hana ged. Ini sebagai tanda. Kala du perkara-perkara yang hana bak masa Rasulullah. Cuman contoh hino tak euteuk membaharu-baharu pada zaman ini daripada meminum asap. Padahal baik meminum, menyuasap, menghisap kan? Lagi merokok pandai nak minum rokok. Karena mana aja? Hana takkan minum bak rokok. Cuma walaupun hino kemenan, nyo hana jadi masalah. Perlu pegah Rasulullah nak pergi rokok? Hana. Para sahabat Nabi hana tidak ada merokok mereka. Jamun jino kan karena ada rokok. Ini suatu perkara yang bid'ah. Ya menan. Hanya tanda kiamatnya. Maka bahwasanya bid'ah yang keji pada sekalian agama. Maka bahwasanya bid'ah yang keji pada sekalian agama. Dari karena hanya bid'ah keji, salah satu bentuk keji makruh, menyatakan hana haram kah? Hukum rokoknya. Hana takkan tanya mesti haram. Kaka setidaknya makruh. Hanya lagi yang lainnya guken bid'ah yang keji. Monya bid'ah yang hana keji sekurung-kurung ji takkan aju mesti kabek mubah sunat. Sunat takkan nya bid'ah hana keji. Nya bid'ah keji berarti iaitu makruh sekurung-kurung ji. Pada sekalian agama. Perkara-perkara yang bid'ah dalam pandangan agama yang keji nyo kala bermunculan di akhir zaman. Bahkan menghisap rokok tersebut itu adalah termasuk dalam bid'ah, bahkan keji karena bahwasanya melalaikan daripada zikrullah, melalaikan daripada berzikir kepada Allah, Allah yang al-wahidid dayyan, al-wahid, wahid, Allah yang wahid, yang esa, yang memiliki hari pembalasan. Dayyan bagaimana dainon, ad-din kan dainon din, memiliki segala agama, memiliki agama, raja daripada segala raja. Lagi dekan maliki yaumiddin, makna hari kiamat, makna agama kan. Nyamban. Artinya sifat Allah yang perlu pegah melalaikan daripada Allah Taala, daripada mengingat Allah. Hanya salah satu kan mesti merokok mentang je kelalai urang. Nyo kelalai urang kan mana mesti merokok HP yang perkara bid'ah kan bid'ah kan je kelalai. Cuman bagaimana kita mempergunakan HP apabila je kelalai berdosa tidak baik. Apabila hana je kelalai itu yang HP-nya tak sebar ilmu, tak sampaikan nasihat,
dah sampaikan ajaran-ajaran yang baik, pelajaran tausiah agama, nya kan menjadi ajang untuk ibadah ke kedanyo, mudah untuk komunikasi. Jadi bagaimana kita manfaatkan? Karena perkara bid'ah tidak boleh kita katakan semuanya itu keji. Karena bid'ah, punya makna dasar bid'ah kan harum makna bid'ah. Makna bid'ah sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Cuman sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah bukan semuanya tidak baik. Lagi dah pegah puno. Pegat balai pengajian pada masa Rasulullah. Apakah itu tidak baik? Memerno ilmu nahu mentahana pada masa Rasulullah. Cuman hanya bid'ah puan, hanya bid'ah wajib kan untuk mengkaji ilmu Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Ya, nyambapnya hananya kahana tengah pelajari Al-Quran dan hadis di para ulama kah gede makanya belajar ilmu nahu masa Rasulullah hana. Ya kah? Hai masa Rasulullah mu kitab mono pihanannya kita lagi kan kadudo yo. Ka bid'ah tak yo. Bid'ah hasanah yang ruh lan wajib yo. Man sesat urung benar menyohana tulis yang kitab yang lain yo. Belajar ilmu kan. Dan telah berkata muhakkik al-alamah al-amir. Jadi yang kana ilayatu yaitu menghisap rokok itu adalah termasuk dalam bid'ah yang keji. Itu mana kepegah tegai. Apakah keji itu haram ataupun makruh? Karena je menyokon keji menyokon haram makruh. Enaile. Karena laginya ile pendapat pandangan kan sabah pendapatnya secara umum yang ban ile. Teman menyenekeun oleh muhakkik al-alamah al-amir. Nya gok nyangkeun tirau ke. Kahana gebah sepakat para ulama. Nya gok nyan pegah tagai. Tapi menyaur lain ni pak secara umum kalau gebah pak likut menghisap rokok itu termasuk dalam bid'ah yang keji. Nya menan. Temannya kena ke nekeun le muhakkik al-alamah al-amir pada kitab majmuknya. Dalam kitab yang dikarang liganya yang namanya kitab majmuk, bermula pawai dan dukan itu mendatangi akan keduanya oleh beberapa hukum yang 5. Nyan nata lagi likut nyan kahawai pawai kana likut ipai. Termasuk dalam bid'ah lom adalah hidih likut ke bid'ah. Termasuk dalam tanda kiamat kan peramai pawai. Urung rame bak tempat-tempat pawai hana rame bak semujid. Nyan tanda kiamat kan. Nya kali likut ipai. Kerana kemenai dia bahasa dengar daripada tanda kiamat meramaikan tempat pawai terlebih banyak daripada masjid. Yang masjidnya pada tempat ibadat dan tempat zikir, tempat faedah agama. Sedangkan pawai itu tempat mengadu-ngadu, tempat pasir, tempat mengupat-ngupat kadang. Nyampak. Jadi yang perlu putra. Ditulis oleh para ulama iaitu muhakkik al-alamah al-amir dalam kitab majmuk goknya gepegah pawai dan dukan pirukau ashab kan. Mana dukannya ashab? Dukan ke ashabnya angka merukau benar. Nya na 5 buah hukum. Ya, katakan na 5 buah hukum, nya kana wajib sainan. Hai berarti 5 buah hukum wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Kanya 5 buah hukum. Pawai juga demikian. Maka jih bah tahu lah berarti pawainya pakai ban. Nya goknya pegah kan. Mono liket hana gepegah le serora urang secara umum maju. Nya punya pendapat goknya yaitu al-alamah al-amir nebegah goknya pawai dan dukan itu mendatangi akan keduanya oleh beberapa hukum yang 5. 5 macam hukum terhadap pawai dan terhadap dukan. Nanti kiban model pawai itu dan kiban pengaruh dukan ke goknya nanti kamanan. Ya, yang lagi ubat bius yang ubat biusnya ipake ganja. Pakai narkoba dah kena ju. Hana ubat lain untuk pegat manusia berpingsan nilai tiat untuk ngajit dah bedah. Menan karena untuk dah pulih, untuk dah cok sabah-sabah penyakit yang nak baji. Jadi pakainya hana pupu. Kena nanti mungkin kenarat untuk tinjau ji. Tapi baik ngen pikiran tanyo ju tak dasarkan putakeun ateuheun ge tanyo nya tak kira juga deh anjeun menan. Nya memang katruk tingkat yang memang hanjit hana mustina nya baru tu. Lagi urung ubat dengan ubat yang najis. Lagi urung sebenarnya ubatnya payah ubat yang suci. Tapi jino tak ubat itanya ka hana yang suci, yang najis boleh ada pupu. Ya, menan nanti. Ka tak hina na 5 macam ke hukum. Sekira-kira ahwal manusianya teman. Sekira-kira keadaan urang. Keadaan manusianya pakai ban. Ya, kiban ka keadaan manusianya. Apabila dia itu sangat membutuhkan kepada yang namanya dukan dan pawai buno, kemudian hina pembahasan. Kake hukum ji hake laginya. Pertama na hukum haram.
Ya, yang kedua nah hukum wajib, nyan kekana wajib. Yang ketiga nah hukum makruh. Yang keempat hukum sunat. Yang kelima hukum harus. Dan ini tiada menafikan keadaannya bid'ah. Dan watai gebegah nah hukum wajib, sunat, makruh, haram dan mubah, bukan berarti dia itu tidak dinamakan bid'ah. Jadi tetap yang namanya bid'ah, perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah. Rasulullah dan sahabat Nabi hana istilah pawai-pawai dan isap-isap rokok, itu tidak ada. Yang tetap namanya bid'ah. Cuma hukum ji yang kena 5 macam ke apa? Ya, yang benar. Yang keban rumah ada buah contohnya. Kibar model urung sehingga kagakkeun hukumnya yang tingkatnya ka haram. Yang ka makruh, yang ka wajib, yang ka sunat. Kadang pakai baik leh kok nyan ubat, kadang yang kedarut. Nyo iron ubat, nyo sakit drone menyuhana nurukok ampulih. Tapi ladu hana menan biasa haji. Nyo nurukok berat sakit, nekam menyuhana nurukok ampulih kanyan biasa haji. Nya kakak berlaku tingkatannya nan. Tapi tetap hukumnya itu bid'ah. Tapi perlebegah anda hukum sampai lagi nya 5 macam tiga. Sang hantam tadi ngelom kan, usira urung menderita sebuah penyakit, ipegah le doktor, nyo penyakit drone baru pulih, nya rukok habis melimang bak sirau. Yang mana mesti hantam dak yang naik pegah, nyo iron untuk sementara waktu tidak boleh merokok, nya yang naik pegah. Nya biasa haji menantang. Berarti nya munyokai pegah le doktor, tanya nyo bek merokok berat tentu. Nya mungkin kan le tingkatan makruh, katrok haram. Yang mana tentu. Berarti untuk tanah yang kesunat, baik lagi yang terkedi. Puh hanapah pikiran gigoknya kadang ngapah pikiran baju, peh ngak icah pikiran ngak narukok. Yang kakek kena nanti menyonai tim. Menyonai tim kakek hana hadji pegah dit. Nyo karena nyo kan salah zero pendapat para ulama menyatakan lagi yang bas. Jadi karena hukum sunat ile, karena hukum makruh, karena hukum mubah, karena bahkan karena hukum wajib. Teman patah tempat sampai gepuduk wajib, nyen apabila ante mungkin kamu zarat. Menyokatruk tak mudarat sehingga menyuhana dukhan tersebut, nya kehinan ante. Ya. Cuma lagi pawai bunuh kiban tanya nyen sampai truk tingkat wajib ke bega, sampai truk na tingkat sunat. Ada kehinan pembahasan bak dua macamnya. Jina mana awak kafe sampai-sampai dirayakan awak nyen pawai. Jadi urus Islam untuk bertalu kafe hari-hari besar pegat ju pawai. Bisa saja lagi nyen nanti. Jina awak kafe sampai-sampai perayaan pegat pawai untuk perayaan hari-hari besar agama haji. Teman tanya urus Islam menyambut satu Muharram pegat ju pawai besar-besaran. Pulang acara Maulid pegat ju pawai besar-besaran kepu untuk putalu kafe. Itu boleh jadi kenara ente. Bahkan bak tempat meria-ria. Kenara ente iji. Nya baruna ente tingkatan jih mungkin sekurung-kurung jih karena sunat ilai. Bahkan kadang tika wajib untuk taprang kafe dah kena ju untuk taprang kehebatan kafe. Bek dia hebat ji. Kenara ente. Dan tak rukuk lagi nya nanti ente. Teman punya hukum pun ide bid'ah yang keji juga termasuk. Tapi yang ke dalam kita lain terempat dua macam sebagai hukum rukuk. Yang nama rukuk ile. Yang kita nampak kerana merempak lam iaitu nekun li alamah al-amir kerana 5 macam. Menyebab tempat lain ke perang kita lain dua boh. Hukum haram ataupun hukum makruh. Nyo walaupun kedih na yang menyatakan sunat hino setidak jihile ataupun mana yang sebenarnya dasar ji benar. Tetap dia itu adalah bid'ah dan nyo merupakan setengah daripada alamah kiamat. Teman, orang yang golom kenang, orang yang golom kecanduan rukuk, nya lebih get kebek dalam rukuk aju. Bagaimana? Karena memang hana get dalam pandangan agama, kurang get ile. Karena masa Rasulullah tu memang hana rukuknya. Hantam kan tadi Nabi tengah preh-preh sahabat, berbih rukuk-rukuk lem 2 ba, ana menan. Para sahabat Nabi Rasulullah hana menan, hantam tadi kan. Ya, nyamban ka. Yang kenya nilai tanda kiamat. Oleh lom dan setengah daripadanya lom, tanda-tanda kiamat lom mengambil sorongan, sorongan, sogok, hajok sorongan kan sogok atas hukum artinya bak sabah hukum hingga jikalau datang oleh 2 orang yang berdakwa kepada hakim, seorang atas sebenarnya dan yang satu lagi itu atas batil. Tiro betul, tiro salah, batilnya belah pihak yang salah. Maka menjanji akan dia oleh yang batil, ijanjikan li awak yang pihak salah itu
dengan rasuah. Rasuah yang kesorongan, sogok, najuk lah ya benar. Sorongan bagi harta sertanya. Ahwate kaijuk dan meninggal yang sebenarnya itu. Sedangkan hakim pun terpengaruh. Kaki goknya yang butoi hanajik ke butoi le wate ke puputo hukum. Pakan ka terlanjur ka lebih hawai le gicok ipai. Getrimong sogok. Nyo juga tanda kiamat. Nyo kana tanyo kenuronyo manteng. Hai sekarang kitab nyo manteng kajamun ka. Nyo kana tanyo tanda-tandanya. Ya, ka wujud nyo. Iaitu sigatuk dak pegah tanda-tanda kiamat lom, iaitu mengambil sorongan, mengambil sogok dengan naju terhadap sabah-sabah hukum yang sekira tiro hakim guna puputuh hukum antara urang betul dan salah. Apabila kaijuk le urang yang salah nya hana jadeh salah le ji. Ka salah urang yang betul, ka betul urang yang salah. Karena kajuk kata cok pak. Yang kejuk hanya cok-cok juan. Nya baik tak ilai hakim ada tanya mesti masyarakat ilai. Itu kan kiban cara terpuputuh hukum nya atuh kiban yang lagi hukum draw ilai ju. Urang salah tetap salah, urang betul tetap betul. Ke masalah urang salahnya gejuk, baik tanya ngenjuknya nanti kan, juk ke betul ji. Tetap lagi biasa ju, menan ju. Mendosa dengan Tuhan yo. Yang kehino kena gepegah hakimnya nalih macam. Dua buah model hakim dalam neraka tinggal tahu kiamat. Sabah model yang kenyan hakim atau syurga. Cuma tak lentek na penjelasan uku. Lebih le hakim-hakim tu masuk neraka. Dua macam, dua buah model hakim memang dalam neraka tu. Sabah model dalam syurga. Ka tak ulam kibang ke pegah. Maka meninggal yang sebenarnya niscaya memperbuat oleh hakim itu kake le hakimnya jino gepubut lagi yang ka itogok bunuh dak kenuju. Yang kerja atas hana bere jit ke bere sang-sang karena lewat sogok. Yang kerja hanpah hajum lewat sogok sapu dan betul ya. Dan atas inilah hadis nyoho juga kebegah. Dan atas inilah hadis karena lagi nyo ke model bab masalahnya ada pembahasan lagi nyo nah hadis masalah hakim yang zalim dak kenuju yang menerima suap, rasuah, yang menerima sogok. Bermula qadhi itu tiga bagi. Qadhi nalhe macam model ke pegah. Satu qadhi di dalam syurga dan dua qadhi di dalam neraka. Yang kejut le dalam neraka daripada dalam syurga. Na qadhi yang pertama dalam neraka. Na qadhi yang pertama dalam syurga. Qadhi yang ke hakim, yang pemutus hukum. Tak itu teh model qadhi dalam neraka, teh model qadhi dalam syurga. Adapun qadhi di dalam syurga itu yaitu nyu hakim yang pertama dalam syurga oleh Allah Taala, yaitu yang alim ia dan menghukum dengan pengetahuannya. Yang je ke qadhi urang alim, orang yang gemu hukum lagi ilmu hanam gethe. Nya so syurga yang qadhian. Nya so syurga hakimnya, nya hakim yang get. Kasaboh. Nya hadihan dan dua qadhi dalam neraka. Na dua dro qadhi tu, dua dro hakim tu asal neraka. Tah tuman hakimnya yang pertama urang alim ia dan hukum ia dengan mengikut hawa nafsu. Pokoknya alim besit. Yang kejin kalau kan berarti bangka alim tu nyen kata pemutus hukum lagi kealiman golong dente. Talu ilmu kadang-kadang watai du ilmu bak katanya. Yang kejin haji hirun dak tak urang malim, tapi cara pemutus hukum kakon lagi ilmu. Nyokonya alim dan hukum ia dengan mengikut hawa nafsu. Gebetrok hundro ke. Pada geputuk hukum, geputuk hawa nafsu draw, kibang keinginan draw ke, kibang yang mangat bak draw ke, so yang senang draw ke, urung je hanapah dalam pikiran ke, kakih gaknya, wadlau pun betul ke deh, salah dia bagaknya. Urung yang pah-pah dalam pikiran ke, walaupun salah je ke betul, pulom kai sogok ke, nya sikau lebih aulalam je ke betul. Nyo hakim yang lagi nyo model, gaknya alim ke, tapi geputuk hukum dengan hawa nafsu, ke depan hun ke, nyo asal neraka ke bekas Nabi. Yang kedua macam. Yang kelih, yang sabah tu, iaitu satu lagi itu yang jahil, hakim yang jahil, ia nyati bangai johana ilmu agama. Yang dia ke hakim yang pemutus hukum tan ilmu. Lagi yang dia ke bahagian keagamaan. Egoknya dia ke menteri agama, kan hansip ilmu menteri agama. Ataupun dia ke hakim hansip ilmu. Dia ke qadhi hansip ilmu jahil ke. Olian dan menghukum ia dengan jahilnya. Sedangkan waktu geputuh hukum tentu saja dengan kejahilannya. Hai karena urung bangai geputuh hukum maka lagi bangai draw juga lagi ilmu nya pakibannya.
Hanya juga bekas Nabi aso nuraka. Inilah tanda, inilah alamah yang kecil. Nyokonyo tanda-tanda kiamat yang ubudnya. Nya tanda kiamat ubudnya. Menyuhai menyo tanda kiamat raya di katren Nabi Isa. Karena katren jud katubik jud majud je tanda kiamat raya teman. Jadi nyo tengah mantang dalam pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil ataupun tanda kiamat sughra gitu. Adapun alamah yang besar itu 10. Adapun tanda-tanda kiamat yang raya juga nasi puluh macam. Juga nasi puluh perkara aju. Jadi likut tanda kiamat kecil. Nyo tanda kiamat raya 10 perkara gebega seperti yang telah berkata Syekh Ahmad An-Nafrawi atas risalahnya. Oleh Syekh Ahmad An-Nafrawi di dalam risalah gaknya, di dalam kitab gaknya, dan pegah nasi puluh boh tanda kiamat yang raya. Tanda-tanda kiamat yang raya nasi puluh boh. Nyoho pegah. Bagi kiamat itu beberapa alamah yang wajib beriman dengan dia. Mana alamah tanda? Terhadap kiamat itu ada tanda-tandanya yang wajib bagi getanyo imani. Wajib getanyo yakini. Tah teman, yaitu atas 2 bagi. Tanda kiamatnya terbagi 2 gebega. Pertama kubra dan kedua sughra. Kubra tanda kiamat besar, sughra tanda kiamat kecil. Maka yang sughra, yang kecil itu telah lalu. Sedangkan yang kecil lagi yang kagak berhalikut. Kan kau le contoh-contoh kiamat kecil di delikut, tanda kiamat kecil. Dan yang kubra, tanda kiamat kubra yang besar itu 10. Nya 10 macam ke apa? Hanya tanda kiamat yang raya 10 macam. Yang muafakat ulama itu lebih 5 perkara. Yang muafakat para ulama itu lebih 5 perkara. Lebih 5 perkara. Tanda kiamat kubra 10 macam. Angka, teman 5 macam, lebih daripada 5 macamnya nyan ittifaq para ulama. Berarti 5 macam tu untuk nak khilaf. Ni yang pegah nyanyo juga tanda kiamat kubra, ni yang pegahkan. Ada je mana? Tiga tu tanda kiamat kubra 10 boh. 5 boh dari 10 nyan nyo hana khilaf para ulama. Si memang nyan tanda kiamat kubra je mandung pegah. Nah 5 macam tu untuk yang khilaf. Sebahagian pegah tanda kiamat kecil, sebahagian pegah nyan tanda kiamat besar. Cuma yang perlu pegah hilek, na urung pegah nyan tanda kiamat besar, yaitu 10 perkara. Teteh 10 nyan. Yang pertama keluar Dajjal. Nyo tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar, kaitu bid Dajjal. Teman pajan masa so awai nyentu. Pun nak pegah pohana. Tak pahami dari kisah je hente, dari cerita je hente. Kedua turun Nabi Isa bin Maryam dari langit. Langit yang kedua, Nabi Isa nyuna bak langit. Langit yang kedua. Dan juga dalam Al-Quran ada diceritakan bahwa Nabi Isa tidak disalib dan juga tidak dibunuh. Nabi Isa nekebah oleh Allah Ta'ala bak langit yang kedua ini. Sehingga waktu akhir zaman akan turun dalam kena buma, giak pertimbang syariat Nabi Muhammad. Kan gebah agama dera ke? Syariat Nabi Muhammad silam. Jadi sama dengan tanda yang kedua daripada alamat tanda-tanda kiamat kubra, tanda-tanda kiamat yang besar adalah turun Nabi Isa bin Maryam dari langit yang kedua. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu keluar dabbatul ardi, ya, binatang di bumi. Nah binatang tinggal dabbatul ar, mudah-mudahan menyohana salah, dabbatul arnya sabuh binatang yang besar, yang raya tak binatangnya, yang gepegah berbulu lebat, dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, mengerti bahasa manusia, jadi berhabang bahasa manusia. Yang binatangnya, yang kan dabbatul ar, nyo akan ibi peringatan kepada manusia tinggal tentang kena datangnya kiamat. Nyo dabbatul ar. Untuk kiban kisah dabbatul ardinya tak upakiban. Dabbah binatang. Tapi ji dapat berbicara seperti logat manusia yang sangat fasih bicara ji. Olehnya yang keempat yaitu keluar Ya'jud wa Ma'jud, ya, Jud Ma'jud. Yang ia kengken dalam syair Jud Ma'jud di kurik-kurik gunung memang nyo lagi nyan kan. Ji sabi-sabi kurik gunung, sabi-sabi. Nyo naik kurik gunung ji sabi. Tai kuro watai uroi kurik le. Watai malam getup le malaikat.
Gunung kurik-kurik lagi. Tinggal je hanji itu bit kena buat belahan bumi yang didiami oleh manusia. Tinggal itu bit habis manusia pajuh hanjut majudnya. Jumajudnya manusia raksasa yang watai Nabi Muhammad ni Isra Mi'raj dan singgah pada daerah Jud Majud yang sampai agama menyubah dalam tafsir. Teman Jud Majudnya naga yang terima seruan Nabi. Dia ada berhawai. Jud Majudnya ijih jai tak taat. Han mate sabah keturunan yang yata kecuali ji kana beranak pinak manu cucu sampai 1000 bah keturunan yang baru mati sabah yata. 1000 bah keturunan uyub baru mati sabah yata. Yang bagi cerita Jud Majud manditna ji lumpah jai. Dia tak taat ji. Mam nyutanya tanya kadang-kadang baik takut le tanah cucu mana dah nampak peraya meninggal itu. Tapi ji 1000 bah keturunan baru mati ya itu. Yang Jud Majudnya. Sehingga gepegah salah sabah daripada yang dapat menghalangi keluarnya Jud Majud itulah suara azan. Selama azannya mantangna di bumo, nyu hanji itu bi Jud Majudnya. Hanya salah sabah. Demau orangnya tadi gedi hana azan le. Pola mi pegah hanji azan raya-raya bakmi mengganggu urang tengut. Nya kena to kiamatnya, kena tanda hei Jud Majud dan dalam undang kiamat berarti, dan undang bala. Jadi yang keempat iaitu keluar Jud Majud. Untuklah pada truk cerita droi tentang Jud Majud itu bagaimana. Kerja penting sih tanya untuk mengkaji kisah-kisahnya. Baik dah dengar-dengar manteng. Olehnya dan yang kelima iaitu naik matahari daripada pihak maghribnya. Itu bit matahari dari arah barat, maghrib barat. Maghrib tempat terbenam matahari, masyriq tempat keluar matahari. Itu bit matahari dari arah barat. Ini adalah juga merupakan tanda kiamat. Ya. Imam Mahdi ada apa? Yang baru 5 macam. Berarti nak 5 macam tu khilaf para ulama berarti. Nah yang pegah berarti tergolong dalam kiamat kecil. Karena nak akan keluar Imam Mahdi juga. Dan 5 perkara ikhtilaf padanya. Ya ho tak kagak pegah. Nah 5 boh tu nyo khilaf pendapat para ulama. Kiba makna khilaf? Sebahagian gepegahnya tanda kiamat kubra dan sebahagian tanda kiamat sugra. Rumah hina berarti gepuruh dalam tanda kiamat kubra. Tak itu yang pertama yang 5 macam tu, yaitu terselam bumi dengan masyriq dan terselam dengan maghrib. Sehingga pajan watai kena to kiamat. Sebenarnya khilaf para ulama apakah nah yang sebahagian pegah tanda kiamat kubra, nah yang pegah tanda kiamat sugra berarti. Daerah masyriq, watai kena daerah masyriq, daerah timur. Nya saboh-saboh nang gero lham. Jepang nya daerah timur. Nya lham nang gero sehingga. Nya hana mesti Jepang maksudnya. Daerah-daerah timur, saboh-saboh. Yang kejitnya kan dalam kitab ada yang kena tanah yan. Kena tayak ramah-ramah leurung yang atak ana yan. Yang kejit orang saboh-saboh nang gero kan lham yan. Gejak pulang oleh Allah Taala. Nah, nya tanda kiamat sebahagian ulama gepegah nya tanda kiamat kecil, berarti mentang trip untuk terjadi kiamat. Yang kecil, nah yang pegah nya tanda kiamat besar sian. Kon daerah timur manteng, berarti ke masyriq timur juga terselam dengan maghrib. Nya daerah barat teman. Nah, daerah barat. Nya juga akan tenggelam satu persatu bumi. Saboh-saboh. Si memang iut lebu mau ju. Nyan nanggrau akan tenggelam. Nyan kalian tanda kiamat nyan sangat mengerikan yan. Saboh-saboh nanggrau ilham ni. Saboh-saboh nanggrau ilham. Cara ba Allah Taala apakah nggeputeran ujun sampai Allah Taala ataupun nggepe terjadi gempa ataupun gepe putakeun gepe ilaut. Cara Allah Taala bermacam-macam cara. Yang jelas yaitu akan tenggelam bumo-bumonyo juga tanda kiamat. Dan terselam dengan jazirah Arab yang juga sangat mengerikan. Jazirah Arab, dataran Arab tersebut juga akan tenggelam nanti. Arab bukan cuma Arab Saudi, Mekah, Madinah kan yang mentang. Jazirah Arab kan sangat luas kan? Luas tak kan? Yang jazirah Arab juga akan tenggelam tengok. Yang ban ke begah. Olehnya rohlom tanda hana begah yang 1, 2, 3. Gue begah menan juga, hana begah nomor le. Asap dengan negeri Yaman. Akan itu bit asap di negeri Yaman dari 4 sumber asap wallahu alam. Yang jelas asap lempah aja yang di negeri Yaman teman tengok. Asap lagi dukhan kan? Dukhan karena dukhan akan terjadi dukhan, asap yang tebal. Lagi yang di Cina orang yang kena yang sertuh mete banyak asap ya.
Nya kahadhop tu mematikan ya asapnya. Nyo akan keluar asapnya sehingga diaman ke bakah. Olehnya yang selanjutnya lom dan api keluar daripada telaga negeri Aden, negeri Aden. Nanggro Aden akan keluar api itu bid apuinyo sehingga nyo tanda kiamat. Nyo persih kalagi natru apui wate masa Khalifah Umar menyo salah Madinah. Tiga truk li apui hana meneh truk apuinya Madinah. Beraya apui mengerikan, menakutkan kepada penduduk Madinah. Sehingga kan geyu sehingga kan gepegah bak khalifah li para sahabat bak watanyan bahwa natru apui yang sangat mengerikan apuinyan. Duda kibang gepegah nyepak ridak long, pelemah ridak long macam bak apuinyan. Ye hana truk li yang apuinyan karena deh ridak Sayyidina Umar. Yang pertama lagi kirim surat ke Sungai Nil, Sungai Nil katuh hana dubit-dubit kirim surat ke Anggiti lang keruang. Hana metrip pakai dubit itulah dengan seizin Allah Taala. Ya ka. Jadi perlu pegah na ilahnya. Jamun masa sahabat Nabi kana na apoi. Tuman jina entah bagaimana nyan wallahu alam. Yang jelas ilah yang 64 yaitu akan keluar api nantinya daripada telaga negeri Aden. Adapun negeri Aden berjalan ia serta manusia. Rupanya ipulit manusia adum. Iparuh manusia liapuinyan serta manusia sekira-kira berjalan mereka itu jak mandu-mandu mipulit liapunyan. Artinya kipa makna ipulit dengan secara putakeun hana tasadari tanyo peh taminah tempat. Hai lagi mesti banjir dan sapa-sapa nangrau. Dengan secara walaupun kan sengaja tadro tegede hai hana ingin tanyo tanik minah tempat dengan sendiri peh taminah nangrau ka banjir peh mengungsi lah takeun ju. Nya mono si akan mengungsi urang du mate tro apuinyan. Nyambau dan dikirim bala oleh Allah kan gempa manteng mengusir urang, kan hujan manteng, kan banjir manteng. Api juga demikian. Dan berkata ia serta mereka itu sekira-kira berkata mereka itu hingga dihalau ia akan mereka itu ke padang mahsyar. Yang ke musapat iparuh getanyo oleh apuinyan sehingga ipegah le manusia adum yang bahwa getanyo ka dihalau, ka diparuh getanyo oleh apui dan getanyo payah taminah tempat nyo hajit tadu le lang nangronyo sehingga mandu-mandu musapat dalam sabah padang kakeun padang mahsyar hanya padahai kahana bakal terjadi kiamat mana padang mahsyarnya padang tempat berkumpul manusia haikeun mahsyar mahsyarnya kan berhimpun mana mahsyar berhimpun musapat manusia adum nyo wate kena tok kiamat sehingga akan terjadi ya nyan di antara tanda-tanda olehnya lem dan bersalahan ulama pada zahir Sofyani maka dikata setengah daripada alamat kubra. Nah pendapat para ulama tapi nyo nak khilaf yaitu zahir Sofyani. Sofyani salah sidro daripada raja yang zalim ipusapat ubina pasukan ini iprang agama yang benar. Ubina manusia adum tertindas gara-gara haji. Nyo ijak haji menseluruh nanggro ijak haji. Yang kerja uronyo mulai kapenyan iji kompak aja untuk perang Islam. Awak kapenya mulai yan. Cuma uronyo urung Islam yang bangai dah kan ju. Urung Islam yang liberal, urung Islam yang kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyawanya ka ikut-ikutan kape. Yang kape nyo sehingga akan dipimpin nyopak keberanya tapi khilafnya li Sofyani. Menyo gepegah Sofyani nyo siapa namanya? Sofyani nyo Urwah bin Muhammad nanti. Sofyani yang dibangsakan kepada Sofyan, keturunan Abu Sofyan, Muawiyah, anak Muawiyah, keturunan daripada Sofyan, Sofyan bin Muawiyah ini. Ini kan orang yang putakan dalam sahabat Rasulullah lewai kan. Namanya keturunannya, sehingga hiji akan ipakat ubina urung kafedum yang ke perang Islam. Perang agamanya terjadi peperangan besar-besarannya sehingga nyo juga tanda kiamat kubra tapi khilaf para ulama. Nyo kenyo gepegah dikatakan daripada alamat kubra. Kiban model peperangan tersebut ataupun pasukannya nyo cerita dan hendaklah kami memulai dengan menyebut Sofyani nyo kagak pegah. Kiban cerita aja kiban keadaan ji akan gepegah tentang kisah Sofyani tersebut. Makna Sofyani yang dibangsakan kepada Sofyan. Lagi katakan Imam Syafi'i yang dibangsakan kepada Imam Syafi'i, yang dibangsakan kepada Syafi'i. Syafi'inya pada kakek daripada Imam Syafi'iyan. Menyunandrog Muhammad, Naniyah bin Idris.
Muhammad bin Idris bin Syafiq kan? Ya, kakek ke. Teman gekun ke bangsa kepada nama kakeknya nya kemudian sit. Dengan menyebut Sofyani, maka kami kata bahwasanya Sofyaninyo adalah laki-laki daripada zuriyah keturunan. Jadi Sofyaninyo sira urang agam daripada keturunan Abi Sofyan bin Al-Harbi Al-Amwi. Zahir dia akan muncul sehingga makna zahir kekuasaannya akan muncul sehingga di negeri Yaman. Nya sehingga akan teka yo kekuasaan ji sehingga di negeri Yaman. Yo Italia dunia teman sehingga yo akan terjadi peperangan besar-besaran. Sehingga salah satu daripada peperangan Imam Mahdi yang keperang ji. Yang kecil waktu bangkit Imam Mahdi sehingga terjadi peperangan saja-saja yo. Peperangan antar agama, antara urung Islam dengan urung kafir. Nya sehingga kompak mentigam dunia sehingga urung mukmin di bawah panji-panji Imam Mahdi. Nyontek di bawah panji-panji Sofyaniyah. Ya, nyo tanda kiamat kubra. Nyo orangnya golong terang-terangan menan walaupun kena-kena nah yo. Secara halu-halu awak kafirnya di perang Islam. Jadi kepega Sofyaniyah sehingga akan teka dianya itu di negeri Yaman, berjalan ia dengan manusia yang dibawa pasukan-pasukan ji akan perjalanan yang banyak pebaik. Banyak perjalanan yang banyak mandum mutabahnya ijak menyo perjalanan yang baik seolah-olah jajih dengan cara god ijak mandum nanggro dum didekati nanggro berarti cara jih dengan cara yang god maksud akan baik iju sabak hanam dulu ngeniam dulu kan kengennya berjalan akan manusia dengan perjalanan yang baik hingga bawa zahir pekerjaannya sehingga duda budji yang sebenarnya rupanya jahat dia hanya menanju. Berarti seolah-olah god. Yang kehurannya kemudian cara-cara kafe, langkah-langkah yang ditempuh oleh kafe. Nya si kadeh yo, tanda-tanda yo, dumurnya. Ya sang-sang god bantu untuk ipu ubat katanya, padahal ket saja urang meninggal dengan ubatnya. Bahkan trauma manusia adum. Dan telah tetap kelakuannya. Dan memang lagi yang keadaan ji ijak didekati manusia dengan cara god, padahal semuanya itu adalah niat busuknya akan dilakukan bak manusia, diserang manusia. Dari cara yang god. Dari dalam, dari dekat. Kemudian berbalik ia atas segala manusia dengan celaka. Yang kala dudo baru deh kejahatan ji akan terbongkar kejahatan ji. Menyotai pubuk pun handeh kejahatan ji. Yang kejit urung-urung yang alim-alim kala gedepu mandumnya. Gedepunya nyu kamu nu nanggro gede yan. Ulama-ulama ke mana gedepu? Mana gak begah badai yang sagai. Tengok tabut ada gedepu omenan rupanya. Yang kejit lagi yang kagak begah dalam hadi memang lagi yang betul yan. Ya lagi nya sehingga teka jamun sehingga adalah hana dihlai kebaikan, hana dihlai kejahatan. Tantang yang betul dibela urung jahat dum. Jadi kemudian berbalik ia atas segala manusia dengan celaka. Maka membunuh ia akan ahli pekan. Hai urung-urung dum. Urung manusia dum. Dibantai manusia secara terang-terangan. Nyobatakeun ahli pekan. Ahli pekan menyepekan ke gede bahasa katanya. Jadi hanya mestinya perlu nak pegah. Pompon ijih dengan cara halu duduk akan dibantai manusia secara terang-terangan dengan biadab dan sangat keji. Dan menghina ia akan segala orang-orang yang orang saleh-saleh dan urung saleh akan dihina oleh jih tengok. Hai akan diruntuhkan kehormatan jih di penjara kan satu penghinaan kan makna dihina diucapkan kata-kata keji. Dicambukkah dia, dihukumkah dia, diderakah dia, diasingkan, dibuang dan sebagainya. Nyukana. Ya, nyemban. Orangnya kan urung-urung yang saleh dan segala ulama yang besar-besar, ulama di penjaranya kan teruk. Bacut sampai tika dengan kebohongan ji akan terbongkar kedok ji yang salah. Iprang secara terang-terangan ada pada balik. Sebab pekon, sebab itu kata meng dalam perangkap ji secara pelan-pelan. Dan tanya orangnya tak terdepu, tak hindari tapi tak hindari sedapat mungkin. Dan menjalan ia pada manusia akan sebagai jalan yang jahat. Mereka itu akan berjalan makin banyak ajuju pasukan nih. Ijak ban nangroji, dikuasai nanggrodum. Ijak ban nangroji dengan cara-cara yang jahat. Ibu sapa ubina pasukan nih dan keluar ia dengan tentera yang amat banyak. Cukup jai dengan tentera. Lagi tentera Dajjal lah judakun. Tapi yo kan Dajjalnyo, golom teka Dajjalnyo. Di golom teka Dajjal ke laginya ndum pasukan manusia. Ya, yang dipimpin oleh Sofyaniyah. Keluar ia dengan tentera yang amat banyak. Lagi
mengunci, menunjuki, mengunjungi. Keluar ia dengan tentera yang amat banyak. Lagi mencuti. Puji mencuti ya. Mencuci, mencuti. Mengunjungi. Hingga sampai berkesudahan kepada negeri Syam. Yang perlu kena bukan tapi ijak mensabah nanggro. Sampai ujung-ujungnya sampai unanggro Syam yang teruk Palestin nah. Yang lagi yang cuma tak ansang tak tulisan ke mengcuti ke deh. Yang kau teruk si krek-krek lagi yo. Kadang-kadang nah yang memang keliru bab tulis. Nah yang memang tanya ha tok baca nasi lagi kan. Mengunjungi. Tak boleh mengunjungi. Angki ijak mensabahnya maksud ini hingga truk unanggro Syam. Mensabahnya ijak aje. Yang kiji minta pasukan. Awak kafe ke mana aje? Anjay minta pasukan bela-bela je mandum nanggro ke mancara takluk lagi nyali kafe. Bacut. Hai lagi, nya tak lagi corona orangnya. Kami bicarakan wabah coronanya bermusibru mentigam dunia, berulah hurung Islam mentigam dunia. Itu mayang berjaring-jaring mentigam dunia manusia berulah ngenji. Kanya ni kalau kita cara aji. Kan cara kafean. Cara yang sangat busuk, sangat keji. Dan keterbongkar tanya andum. Dan berhimpun atasnya beberapa kabilah berhimpun atasnya beberapa kabilah. Arti beberapa kabilah mereka itu punya kelompok-kelompok yang sangat banyak. Bila kelompok punya cabang, punya kaki tangan tak kena ju, yang disebar ke seluruh negara. Punya kelompok beberapa kafilah yang dinamakan dia Bani Kilab. Nyana nanti kelompok-kelompok anyan serta saudaranya yang dinamakan Bani Kilab serta saudaranya. Punya backing-backingnya, kelompok-kelompoknya, kabilah-kabilahnya. Bermula mereka itulah terlebih banyak manusia bila bilangan. Awaknya ke paling le singa. Wak kelompoknya ke paling le yang perlu nak pegang. Angka awak jahatnya. Manusia-manusia yang enggak mentantik le, maka ji talu bagah tak talu. Dan tersebut di dalam Tazkirah Qurtubi, menulis di dalam Tazkirah Qurtubi dalam kitab punya najudakeun, membangkit oleh Sufyani itu akan rakyat. Sehingga oleh Sufyani karena ji ketira raja aji. Ibangkit rakyat, iji wate kaget imat nanggro sehingga kakayai tak sansai ni lawan Tuhan, canggih tak alat-alat yang pergunakan liji. Membangkit, mengutus akan rakyat kepada negeri Kufah. Makna rakyat berarti utus pasukan ni. Unanggro Kufah teman sehingga 15,000 orang berperang berkuda. Pasukan berkuda dan membangkit ia akan tentera yang lain pula ke Mekah. Sehingga akan dikirim untuk putalu nanggro Mekah, juga nanggro Kufah, daerah-daerah yang kuat agama. Karena berperang akan Imam Mahdi. Yo Imam Mahdi tu man. Sampai tren Imam Mahdi berarti peperangan di sehingga untuk perang Imam Mahdi. Dan akan orang yang mengikut akan dia dan urung-urung yang ikut Imam Mahdi karena urung mukmin sehingga berada di bawah panji-panji Imam Mahdi. Urung kafir yang ke di bawah Sufyaninya untuk. Maka adapun tentera yang pertama, maka bahwasanya sampai ia kepada Kufah di Iraq, truk ke di Kufah Iraq ke di. Sampai pasukan kuda dalam sehingga mua lagi zaman law man. Manguranya ke golom kan. Mentang alat-alat canggih sehingga ke pasukan berkuda dalam. Jadi sampai ia ke Kufah dan mengalah ia atas negeri Kufah. Petalu negeri Kufahnya dan menawan ia akan segala orang ada padanya. Dan ditawan du manusia daripada segala perempuan dan segala kanak-kanak, urineng, anak min, dan membunuh akan segala laki-laki yang balik. Uragam yang balik menduipoh. Anak min dan urineng ditawan, dijadikan sebagai harta rampasan perang. Dan mengambil ia akan barang yang didapat ia akan dia padanya. Ubena harta, popo yang irupok yang menduicok daripada segala harta. Kemudian kembali oleh tentera itu kepada kemudian kembali tentera itu kai wolom pada tempat draw diaman berarti pat puncaknya pat diaman ni jak awaknya kembali dalam hidup pusat pemerintahan awaknya. Maka jadi gempalah dengan masyrik, bahwatanya terjadi gempa yang sangat besar berarti di daerah timur, masyriknya daerah timur, tinggal hendak ubah putranan. Maka mengikut akan mereka itu oleh seorang amir daripada segala umara Bani Tamim.
Nyo raja-raja dumpi mandu-mandu ikut tiroro ikut awaknya mandu mau. Ikut lom juga le raja-raja yang lain, yaitu le salah sira daripada umara yang keraja dengan itu pemerintahan Bani Tamim, dari keluarga Bani Tamim, keturunan Bani Tamim. Dikata orang baginya nan dia adalah Syuaib bin Saleh, maka melepas oleh Sufyani itu akan barang yang di dalam tangan mereka itu di bawah tawanannya, dan kembali akan dia kepada Kufah. Ya, cerita nyo le nyo Syuaib bin Saleh nyo pu yang ikut Sufyani bukan, maka mengikut akan mereka itu oleh seorang amir daripada segala umara Bani Tamim. Dikata orang baginya Syuaib bin Saleh mengikut mengikut sangkan ka berpihak kepada Sufyani buno, maka melepas oleh Sufyani itu akan barang yang di dalam tangan mereka itu daripada tawanan, dan kembali ia akan dia kepada Kufah. Sabab buno kengka ditawan dum popo yang rempot karena kata lu perang kengka ditawan dum urung-urung perempuan dan anak-anak, sedangkan yang laki yang kabaliknya nyan ipoh nyambang ke bega olehnya dudai pulang lom. Berarti ipulang lo pakannya ada kala untuk mungkin apakah terjadi perdamaian ataupun kadi tubuh dan sebagainya lah. Pokoknya naik pulang lom dudau. Ijuk lom kedih Kufah harta-harta yang kaicoknya. Cuman naraja yang lain tengah yang bergabung dengan pasukan Sufyani, yaitu yang bernama Syuaib bin Saleh. Nyamban nilai jalan cerita menan tak rehi kesampaikan. Nyo akan terjadi tengah wate kena to kiamat. Pajan wallahu alam. Dan salah satu peperangan yang terjadi bawatannya itulah peperangan mereka dengan Imam Mahdi rupanya. Berarti kamu menyangkut kisah Imam Mahdi. Tapi nyo kaji eno, tapi nyo mentang bersambung, panjang mentang ceritanya. Adapun tentera yang kedua menanju, nyo tentera di bawah kekuasaan Sufyani. Yang pertama bunuh kan diutus Kufah, nanti yang kedua diutus Arab. Tentera yang kedua dibangkit oleh Sufyani ke Madinah, Tok Madinah. Tapi yang kejadian mentang. Nyo bekas tanda-tanda kiamat besar nantinya. Yang kita tahu tu orangnya baca-baca awak kafe yang kompak jujur je. Tanya urus Islam, menyelimah iman tu orangnya makin bercerai-berai tu. Tapi kerana cerai-berai tu, kafe yang kesempatan ni. Ini tanda dan adapun. Kajiannya wallahu a'lam bissawab.